Oke teman-teman, karena kemarin itu kan aku udah janji kan mau bikin 2 video kayak gitu. Video yang pertama itu yang ngebahas tentang, garis besar dari persyaratan. Ini buat kalian mungkin yang mungkin punya jiwa-jiwa yang mungkin, belum dapat info atau mungkin belum sempat baca, aku rangkumin ya terkait dengan kira-kira apa aja sih yang perlu kita persiapkan jika kita pengen daftar sebagai tenaga kependidikan maupun guru di sekolah rakyat kayak gitu. Karena kebetulan mumpung sedang dibuka, rekrutmen besar-besaran kayak gitu kan. Nah, dan ini mungkin kabar baik ya buat, kita semua terutama para Gen Z seumuran saya di umur 24 tahun dan lain sebagainya, itu yang sedang mencari peluang kayak kerja ataupun peluang-peluang di dunia pendidikan kayak gitu karena sedang dibuka seleksi P3K oleh Kemensos, yang mana untuk seleksi ini ada seleksi guru dan juga seleksi, tenaga kependidikan kayak gitu. Nah, tapi untuk yang di video ini aku bakalan bahas garis besarnya dari yang tenaga kependidikan untuk sekolah rakyat kayak gitu. Nah, jadi untuk, formasi yang dibutuhkan atau orang yang dibutuhkan itu kurang lebih ada 5.000 formasi kayak gitu kan. Dan di video ini aku bakalan mungkin, ngejelasin ataupun merangkum secara singkat dari PDF yang sudah aku baca. Nanti untuk linknya teman-teman bisa akses di sini ya. Oke udah, lanjut ya kita, bahas bareng-bareng dan simak sampai akhir. Jadi teman-teman buat yang mungkin belum belum paham kayak ini apa sih kayak gitu, mungkin kayak baru, lewat di FYP kalian. Jadi, rekrutmen ini itu merupakan salah satu program dari Kementerian Sosial ya, jadi tersedia kurang lebih sekitar 5.127 formasi untuk berbagai posisi tendik yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kesempatan ini tuh bakalan terbuka banget buat, kita ya, kita para mungkin orang-orang yang sedang, mencari jati diri kayak gitu dengan, mengabdi di dunia pendidikan kayak gitu. Jadi kesempatannya terbuka luas buat kita semua yang memenuhi syarat. Untuk jabatan tendik ini ada beberapa jabatan yang dibuka dalam seleksi, yang aku baca di dalam PDF. Yang pertama adalah wali asuh, yang mana ini tuh untuk jumlah, rekrutmennya itu paling banyak sih kalau sesuai yang dijelasin, dan tugasnya nanti itu kayak mungkin berkaitan dengan pendampingan, pembinaan dan juga pengasuhan peserta didik. Kemudian ada juga yang kedua itu wali asrama. Jadi wali asrama itu ya kita udah tahu sendiri lah ya, yakni orang yang kita tuh bakal ditempatkan di asrama dan mengelola kegiatan dan juga kehidupan peserta didik itu selama di asrama kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada operator sekolah ya. Ya tugasnya ya mungkin kayak operator sekolah pada umumnya, yakni ya mengelola dapodik, input data sekolah dan lain sebagainya. Terus ada juga pengelola keuangan yang menangani administrasi, terus ada juga tenaga administrasi yang membantu layanan administrasi dan perkantoran. Dan untuk kualifikasi yang dibutuhkan dari tendik ini tuh berbeda-beda, ada yang mulai dari jenjang menengah atas hingga diploma dan juga sarjana. Kemudian mungkin ini hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Jadi untuk persyaratan umumnya kita itu harus sebagai WNI ya. Jadi mutlak harus WNI, nggak bisa WNA gitu. Dan usianya juga minimal di umur 20 tahun sampai maksimal itu di umur 45 tahun, dan juga yang kedua tidak boleh berstatus sebagai ASN, P3K, TNI maupun Polri saat kita mendaftar, dan juga kita memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kategori yang kita pilih kayak gitu. Kemudian untuk minimal nilainya untuk yang jenjang pendidikan D3, D4 dan S1 itu terdapat persyaratan akreditasi program studi minimal B serta IPK minimal 3, berapa kayak gitu aku lupa. Terus juga yang perlu diperhatiin ya, karena ini kan programnya kan nasional kayak gitu kan. Sekolah rakyat itu kan tempatnya kan ada di mana-mana kan, dan juga terpencar jauh-jauh kayak gitu, tidak seperti sekolah negeri pada umumnya kayak gitu. Jadi kita nanti kalau misalkan kita lolos seleksi dan lain sebagainya, itu kita harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan juga bersedia bekerja secara shift serta tinggal di lingkungan ataupun ya pokoknya kita harus mau kayak gitu di sekolah rakyatnya kayak gitu. Apabila mungkin diperlukan, terutama buat yang wali asuh kan, yang ngasuh anak-anak kan pasti harus tinggal di asrama selama itu kayak gitu kan dengan anak-anak di sekolah rakyatnya. Kemudian untuk jadwalnya ya. Jadi pengumumannya itu tuh berlangsung dari tanggal 3 sampai 15 Juni tahun 2026, dan pendaftarannya nanti akan dibuka
pada tanggal 8 sampai 14 Juni tahun 2026 melalui portal SSCASN. Setelah itu akan ada tahapan seleksi kayak administrasi, ujian kompetensi CATBKN, seleksi-seleksi yang lainnya. Nanti untuk detailnya bisa dibaca sendiri ya untuk di linknya, atau mungkin aku lampirin di sini aja ya. Mungkin itu ya garis besar dari video ini kayak gitu, dari rangkuman yang sudah aku baca kayak gitu. Aku mungkin buat teman-teman yang ngerasa kurang detail, nanti bisa banget ke link di atas ini ya untuk membaca detail dan juga teknisnya seperti apa ya, agar mungkin tidak terjadi miskomunikasi kayak gitu. Dan bagi teman-teman yang mungkin merasa memenuhi persyaratan dan juga tertarik bergabung dalam program Sekolah Rakyat Kemensos, itu diperhatikan tanggal daftarnya tadi, dan juga dokumennya segera disiapkan dari sekarang, dan juga jangan teledor, dan juga kita tuh pastiin ngedaftar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan mungkin itu, kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalkan bisa aku jawab nanti aku jawab, kalau misalkan enggak aku cari informasi lebih lanjut ya. Dan terima kasih udah nonton, jangan lupa follow, bye bye.